Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Xu Mingze terbangun di tengah arena berdebu, kepalanya masih berdenyut. Suara gemuruh menggema di langit-langit dan layar raksasa di atasnya menampilkan wajahnya yang ketakutan. Selamat datang kontestan baru, Xu Mingze, dunia asal bumi. Teriakan jutaan penonton dari berbagai dimensi langsung menghujani ruang itu, seperti badai suara yang menampar telinganya. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya gemetar. Sebuah pengumuman muncul di udara, huruf-huruf bercahaya. Pertarungan streamer pemula dimulai. Target bertahan 10 menit hidup. Seketika itu juga, tanah di depannya pecah dan sosok besar bermata tiga muncul. Monster itu, seekor Yanmo Titan, mengaum dan mencabut tiang besi dari tanah, mengarahkannya langsung ke Xu Mingze. Tubuhnya membeku. Ia bukan petarung. Ia manusia biasa yang semalam baru pulang lembur dari kantornya di Shenzhen, lalu tiba-tiba disedot ke dunia ini. Ia bahkan belum tahu bagaimana cara bertahan. Namun, di sudut layar, ia melihat angka yang terus naik. Penonton live 900.000 dan bertambah cepat. Komentar mengalir seperti hujan. Cepat mati, rookie. Kalau dia menang, aku donasi 100 koin. LOL, manusia bumi, lemah. Saat tiang besi itu meluncur, Xu Mingze secara refleks menjatuhkan dirinya. Tiang itu menghantam tanah, memecahnya seperti kaca. Getaran keras itu menyadarkannya. Ini bukan mimpi. Di tengah paniknya, sebuah pesan privat muncul di langit digital. Donasi dari Nie Shueyin. Item darurat, Dagger of Flux, X-Tail. Sebilah belati kecil berkilauan, tiba-tiba muncul di tangannya. Tangannya gemetar, tapi tatapan monster Yanmo yang haus darah mendorongnya. Ia tak punya pilihan. Dengan teriakan setengah menangis, Xu Mingze menusukkan belati itu ke lutut sang Titan. Kilatan cahaya biru meledak dan sang monster meraung kesakitan, terhuyung mundur. Sorakan penonton meledak. Angka penonton mendadak naik jadi 1,2 juta. Di ruang kontrol, Zhan Wugui, direktur GridNet, tersenyum lebar. Taruhanku benar, manusia ini punya potensi viral. Ia mengaktifkan tombol merah, boost popularitas X2. Kembali di arena, Xu Mingze melihat angka kekuatan tubuhnya naik di layar, physical stat boosted plus 1000%. Gara-gara jumlah penonton, ia mulai mengerti, di dunia ini, popularitas bukan sekadar angka, ini kekuatan nyata. Tapi kegembiraannya tak bertahan lama. Dari sisi arena, 3 figur berkerudung muncul, pemburu antar streamer. Mereka melompat turun, masing-masing menghunus senjata mematikan. Salah satu dari mereka, pria bermata merah, mengumumkan di siaran, hadiah untuk kepala streamer pemula ini, 500.000 koin. Kita jadi kaya malam ini. Xu Mingze merasa seluruh organ tubuhnya mencair karena takut. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini pembunuhan live disaksikan miliaran makhluk dari segala penjuru semesta. Lalu suara lain masuk ke telinganya, suara wanita sinis. Kalau kau tak ingin mati, dengarkan aku. Serang dulu yang di kanan, dia yang paling lemah. Xu Mingze menoleh, melihat wajah Yao Lianhua di layar kecil. Wanita yang mengaku sebagai manajer barunya. Ia tak punya waktu untuk bertanya. Ia hanya bisa percaya atau mati. Dengan dorongan insting yang baru tumbuh, ia melempar belati flux ke arah si pemburu kanan. Tepat mengenai leher. Darah hitam memancar. Penonton meledak dalam kegirangan. Angka penontonnya kini melesat ke 2 juta. Xu Mingze merasakan tubuhnya ringan, kekuatan baru mengalir. Di matanya, komentar live chat hanya menari-nari. Streamer ini gila, seru. Saat 2 pemburu lain menyerbu, Xu Mingze tak lagi merasa seperti pegawai kantoran biasa. Ia tak punya pilihan, bertarung, atau jadi mayat viral berikutnya. Dan di ruang kontrol, Zhan Wugui mengangkat gelasnya. Selamat datang di GridNet, Xu Mingze. Semakin kau terkenal, semakin banyak yang ingin membunuhmu. Xu Mingze melompat ke samping, menghindari sabetan pedang dari pemburu kedua. Keringat dingin membasahi wajahnya, tapi di matanya, angka penonton kini menyentuh 3 juta. Tubuhnya terasa lebih ringan dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan.
Ia mulai mengerti, semakin banyak yang menontonnya, semakin besar peluangnya bertahan hidup. Yao Lianhua tertawa kecil di saluran suara pribadinya. Kau cepat belajar bocah. Streamer yang baik bukan yang paling kuat, tapi yang paling menghibur. Pemburu ketiga, wanita bertubuh ramping dengan rantai baja, menyerang. Rantai itu melilit pergelangan tangan Xu Mingze, menariknya keras ke tanah. Tubuhnya terhempas, mulutnya berdarah. Penonton bersorak lebih keras. Bagus, hancurkan dia. Komentar lain muncul. Streamer bumi lemah juga, ternyata. Ayo, siapa yang donasi untuk summon monster ke arena ini? Xu Mingze nyaris pingsan, tapi suara notifikasi berdentang. Donasi dari Nie Shueyin, Health Potion, X Tukambang. Sebotol kecil, cairan ungu, muncul di tangannya. Ia menelannya tanpa berpikir. Luka di tubuhnya perlahan menutup, energi segar membanjiri dirinya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini pertama kalinya ia merasa hidup. Ia menarik rantai itu dengan kekuatan yang tiba-tiba melonjak, menarik si wanita pemburu ke arahnya. Dengan gerakan kasar, ia menendang perut lawannya, membuatnya terlempar mundur. Penonton meledak lagi. Angka live viewer melesat ke 4,5 juta. Xu Mingze merasakan denyut kekuatan baru masuk, matanya berpendar sedikit. Sistem memberinya notifikasi. Skill awal terbuka. Battle Instinct Elfoto 1. Pemburu kedua, marah karena rekannya dihajar, melompat sambil mengayunkan pedangnya. Tapi kali ini, Xu Mingze sudah lebih cepat. Ia menunduk dan menghantam lutut lawannya dengan keras. Bunyi patah terdengar, disusul jeritan. Arena kini bergetar bukan karena serangan, tapi karena rating pertarungan ini meledak jadi trending nomor 1 antar dimensi. Xu Mingze tanpa sadar sudah menjadi bintang baru. Di ruang kontrol, Zhan Wugui menyeringai, matanya merah menyala. Naikkan taruhan di kepalanya. 1 juta koin bagi siapapun yang bisa membunuhnya di arena ini. Di markas tersembunyi, Qin Huolie, streamer pembunuh legendaris, menatap layar siaran Xu Mingze. Ia mengusap pedangnya pelan. Akhirnya, ada target yang layak kutebas. Sementara itu, Yao Lianhua berbicara dingin di telinga Xu Mingze. Kau pikir ini sudah berakhir? Tidak, bocah. Makin tinggi kau naik, makin banyak yang akan menjatuhkanmu. Xu Mingze menatap tangan berdarahnya. Nafasnya berat, tapi ada senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, biar saja mereka datang. Aku masih hidup. Suara sistem tiba-tiba bergema di arena. Pertarungan belum selesai. Donasi global mencapai batas maksimal, event khusus akan dimulai. Dari langit, portal ungu terbuka dan monster baru turun. Seekor Crimson Wyvern, naga mini bersisik darah yang terkenal sebagai pemburu streamer pemula. Penonton histeris. Komentar membanjir, sekarang dia pasti mati. Wyvern itu pernah membantai 5 streamer top dalam satu malam. Xu Mingze menelan ludah, lututnya hampir goyah. Tapi angka penonton kini sudah mencapai 7 juta. Tubuhnya dipenuhi energi liar yang terus membakar. Yao Lianhua terkekeh pelan. Ini dunia baru, Xu Mingze. Di sini, semakin banyak yang ingin melihat kau mati, semakin besar kekuatanmu. Selamat datang di neraka para streamer. Xu Mingze menggenggam belati Flux yang masih meneteskan darah. Ia mendongak menatap monster naga yang melayang turun. Kalau ini caranya, aku akan terus bertahan, sampai semua yang nonton jadi milikku. Dan di markas Gridnet, Zhan Wugui mengangkat gelasnya lagi. Bagus, bocah. Teruslah menari sampai kau jadi legenda atau jadi bangkai. Cakar Crimson Wyvern menebas udara, menciptakan gelombang panas yang membakar sebagian arena. Xu Mingze melompat ke belakang, tapi lidah api menyambar, menghanguskan ujung bajunya. Teriakan penonton meledak. Ayo Wyvern, panggang streamer cupu itu. Kalau dia mati sekarang, aku donasi 10.000 koin buat pembunuh berikutnya. Xu Mingze nyaris pingsan karena panasnya. Tapi notifikasi sistem muncul. Penonton live 9,8 juta. Physical stat plus 100%. Reflex boost activated. Tubuhnya berdenyut, kecepatan refleksnya meningkat tajam. Yao Lianhua menyeringai di kanal suara. Jangan takut, naga itu kuat tapi lambat. Bikin penonton tegang, baru serang. Wyvern melayang turun, membuka rahangnya yang bersinar merah. Xu Mingze tahu, itu serangan api besar, jika kena, habis sudah.
Ia berguling ke samping nyaris terlambat. Api menghantam tanah, meledak seperti bom. Getaran membuat arena retak, tapi Shumingse dengan insting barunya berlari mendekati kaki sang naga. Belatinya, Flux Dagger, ia tusukkan ke sendi kaki Wyvern. Darah merah pekat menyembur. Wyvern meraung keras, tubuhnya goyah. Komentar penonton membludak. Wow, dia melukai Wyvern. Angka penonton melewati 10 juta. Tubuh Shumingse kembali mendapat lonjakan kekuatan. Sistem mengirim pesan. Skill Battle Instinct naik Elf Posi 2. Wyvern mengamuk, ekornya menyapu tanah, menghantam tubuh Shumingse dan melemparkannya sejauh 5 meter. Tulang rusuknya terasa patah, darah mengalir dari mulut. Tapi komentar live chat justru makin liar. Darah, lebih banyak darah. Streamer terbaik, aku fan baru. Shumingse merasakan energi panas mengalir lagi dalam tubuhnya. Semakin dia disiksa, semakin besar kekuatannya. Zhan Wugui, sang direktur GridNet, tertawa puas. Inilah streamer sejati. Lihat itu, dia berdarah, tapi masih bangun. Penonton suka penderitaan. Shumingse merangkak bangkit, pandangannya kabur. Tapi di langit, angka penonton live 12 juta bersinar terang. Ia mengangkat kepalanya dan berteriak, bukan karena marah, tapi karena hidup. Wyvern melesat lagi, mulutnya kembali bersinar, siap menyembur api. Tapi kali ini Shumingse sudah siap. Ia melempar belati Flux ke dalam mulut Wyvern yang terbuka. Seketika, belati itu meledak di dalam tenggorokan sang naga. Wyvern meraung kesakitan, sayapnya berkibar liar, dan tubuh raksasanya jatuh menabrak arena. Penonton histeris. Angka siaran naik ke 15 juta. GridNet resmi mencatat pertarungan paling ditonton minggu ini, Shumingse vs Crimson Wyvern. Shumingse terhuyung, tubuhnya luka parah, tapi suara sistem berbunyi, Wyvern defeated. Battle reward, Crimson Core, X1, title unlocked, Wyvern Slayer. Yao Lianhua tertawa lepas di telinganya. Bocah, kau benar-benar gila. Kau baru saja membantai naga live di hadapan 15 juta orang. Kau bukan lagi streamer cupu sekarang. Di markas GridNet, Zhan Wugui menatap daftar taruhan. Harga kepala Shumingse melonjak jadi 5 juta koin. Ia tersenyum dingin. Bagus, sekarang semua pembunuh profesional pasti akan mengincarnya. Semakin seru. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Qin Huolie, streamer pembunuh paling ditakuti, menggenggam pedangnya. Wyvern? Bocah itu baru pemanasan. Aku yang akan memotong lehernya di siaran langsung berikutnya. Shumingse berdiri dengan sisa tenaganya. Nafasnya kasar, darah menetes dari bibirnya. Tapi di matanya ada cahaya baru. Ia menatap layar langit yang menampilkan wajahnya. Sekarang dihiasi gelar baru. Wyvern Slayer Shumingse. Dan penonton bersorak lebih liar dari sebelumnya. Tapi di balik itu, Shumingse tahu. Setiap sorakan berarti ada satu lagi yang ingin melihatnya mati. Ia mengepalkan tinjunya, menatap ke langit. Kalau ini jalan streamer antar dimensi, maka aku akan terus naik, sampai seluruh semesta tunduk menontonku. Shumingse baru saja keluar dari arena saat suara sistem menggema keras. Bounty baru diumumkan. Target Shumingse alias Wyvern Slayer. Hadiah 5 juta koin GridNet. Seluruh dunia antar dimensi bergemuruh. Di barbar kumuh, markas pembunuh, hingga ruang siaran para streamer veteran, semua nama Shumingse kini jadi trending. Yao Lianhua, manajer barunya, tertawa pahit di saluran suara. Selamat ya bocah, kau baru saja naik level, jadi target nomor 1 di dunia streamer. Shumingse duduk di ruang pemulihan, tubuhnya masih diperban. Ia menatap tangan gemetar itu, menyadari satu hal. Setiap kemenangan di sini berarti kematian makin dekat. Tak lama, pintu ruangannya dihantam. 5 orang bersenjata penuh, memakai topeng hitam, menerobos masuk. Mereka adalah Night Hounds, guild pembunuh antar streamer yang terkenal sadis. Pemimpin mereka, pria besar bernama Lang Du, mencibir. Anak baru sepertimu, tak pantas hidup lama. Kepala kau bakal jadi emas bagi kami. Shumingse refleks berdiri, tapi tubuhnya masih lemah. Yao Lianhua berteriak di telinganya, lari, bodoh, jangan hadapi mereka sekarang. Namun, Night Hounds tak memberi waktu. Salah satu dari mereka menembakkan peluru energi, meledakkan dinding ruangan.
Xu Mingze terlempar, batuk darah. Komentar live chat bermunculan meski ini bukan siaran resmi. Wah, streamer rookie diserang di luar arena. Ini jadi tontonan liar nih. Xu Mingze terhuyung bangkit. Dalam kepalanya hanya satu suara. Kalau ia lari sekarang, maka semua penonton akan menganggapnya pecundang. Lang Du melangkah maju, mengangkat kapak besarnya. Ayo, Wyvern Slayer, kau tak lebih dari bocah sialan yang kebetulan menang tadi. Xu Mingze meraih Crimson Core, hadiah dari naga yang ia kalahkan. Sistem memberinya pilihan, gunakan core, mengaktifkan transformasi darurat 1 kali pakai. Tanpa ragu, ia menekan Y. Tubuhnya langsung terbakar oleh energi merah. Sisik tipis muncul di lengannya, matanya berubah jadi pupil naga. Suara sistem. Mode. Crimson Berserker, durasi 5 menit. Penonton yang menonton dari jalur ilegal kini meledak. Astaga, dia aktifkan mode Wyvern. Sekarang pertarungannya gila. Xu Mingze meraung, lompat maju dan meninju Lang Du hingga pria besar itu terpental 5 meter. Kekuatannya kini bukan manusia biasa. Night Hounds panik. 2 orang menyerang bersamaan, tapi Xu Mingze bergerak cepat, mencengkeram leher mereka, menghantamkan kepala ke dinding hingga pingsan. Komentar makin liar. Ini streamer yang kami mau. Bodoh sekali. Dia bikin semua pembunuh makin nafsu ngejar dia. Lang Du bangkit dengan darah mengalir dari bibirnya. Kau, monster sialan. Ia menyerang lagi dengan kapak besar. Tapi Xu Mingze menangkis, lalu menusuk dada pria itu dengan cakar bersisiknya. Lang Du roboh, tubuhnya gemetar sebelum akhirnya diam. Night Hounds, guild pembunuh nomor 3, hancur di tangan streamer pemula. Yao Lianhua di markasnya menatap layar dengan wajah pucat. Bocah ini, dia benar-benar gila. Dia memilih jadi legenda ketimbang aman. Angka bounty langsung diperbarui oleh Gridnet. Hadiah kepala Xu Mingze naik jadi 10 juta koin. Dunia antar streamer resmi mengumumkan. Xu Mingze kini streamer berbahaya yang harus disingkirkan. Xu Mingze berdiri di tengah puing, tubuhnya berdarah, napasnya berat. Tapi wajahnya menantang, matanya menatap kamera tersembunyi yang menyiarkan segalanya. Kalau kalian semua ingin kepalaku, katanya dengan suara serak, datanglah, aku tunggu. Semakin banyak, semakin bagus. Dan penonton pun berteriak dalam chat, raja baru telah lahir. Streamer gila, aku fans seumur hidup. Namun, jauh di dimensi gelap, Qin Huolie, sang streamer pembunuh nomor 1, tersenyum dingin. Ia menghunus pedangnya perlahan. Aku akan jadi ujian berikutnya untukmu, Wyvern Slayer. Xu Mingze tak tahu bahwa badai besar sedang mendekat dan pertarungan berikutnya akan jauh lebih mematikan. Semesta Gridnet berguncang saat Qin Huolie, streamer pembunuh nomor 1, secara resmi menantang Xu Mingze untuk duel hidup mati. Siaran langsung ini dinamai Blood Royal, pembantaian sang pendatang baru. Xu Mingze menatap layar undangan itu. Hadiahnya 50 juta koin, tapi konsekuensinya kalau kalah kematiannya akan disiarkan di 48 dunia. Yao Lianhua mencoba menahan. Bocah, jangan gila. Qin Huolie itu legenda. Dia sudah membunuh 119 streamer top. Ini perang, bukan pertunjukan. Tapi Xu Mingze hanya mengencangkan ikat tangan Crimson Wyvern yang kini ia pakai sebagai simbol. Kalau aku lari, aku mati pelan-pelan. Kalau aku lawan, setidaknya aku mati dengan rating tinggi. Sistem Gridnet langsung memasang promo besar. Pertarungan abad ini, rookie versus raja pembunuh. Angka taruhan meledak. Penonton diperkirakan tembus 1 juta, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arena yang dipilih, Abyss Dome, ruang tanpa gravitasi yang penuh puing dan senjata kuno. Tempat ini terkenal sebagai kuburan streamer. Saat Xu Mingze masuk, suaranya berat, tubuhnya masih penuh bekas luka. Tapi matanya tajam seperti naga. Qin Huolie muncul di sisi lain, bertelanjang dada. Tubuhnya penuh tato yang berkilau. Di tangannya, pedang hitam Shadow Fang, senjata yang konon pernah menebas kepala raja dunia lain. Tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Qin Huolie melesat seperti bayangan.
Kecepatannya jauh di atas manusia normal. Xu Mingze hampir tak sempat menangkis. Cahaya pedang menyambar pipinya, darah muncrat. Penonton bersorak, matikan dia, Qin. Blood for Fuse. Xu Mingze tersentak, tapi dalam hatinya suara sistem berdengung. Live viewers, 78 juta. Battle Instinct Elvo 3 aktif. Kekuatan dan kecepatan tubuhnya naik lagi. Ia melompat mundur, lalu melempar pecahan besi ke arah Qin, memancing serangan. Qin hanya tersenyum dingin, menebas semua proyektil itu. Trik bocah. Dalam sekejap, ia ada di depan Xu Mingze, menusukkan pedang ke jantung. Tapi Xu Mingze mengaktifkan Wyvern Reflex, membelokkan serangan itu dan membalas dengan tendangan keras ke perut Qin. Untuk pertama kalinya, sang raja pembunuh mundur setengah langkah. Penonton heboh. Woi, dia melukai Qin Huolie. Ini bocil gila naik level. Tapi Qin hanya mengelap darah di bibirnya. Bagus, sekarang aku serius. Tato di tubuhnya menyala dan tubuhnya berubah. Sayap gelap muncul di punggung, matanya bersinar merah. Yao Lianhua berteriak di saluran suara. Itu mode pembantai, Mingze, kabur sekarang. Qin Huolie melesat, kali ini lebih cepat, menciptakan bayangan ganda. Xu Mingze tak mampu mengikuti, tubuhnya ditebas berkali-kali, darah muncrat ke segala arah. Angka penonton naik jadi 90 juta. Semakin Xu Mingze disiksa, semakin gila komentarnya. Streamer pakai darah asli nih. Naikkan taruhan. Xu Mingze jatuh, hampir pingsan. Tapi sistem memunculkan opsi terakhir. Gunakan Crimson Core, Overload Mode, risiko kematian 80%. Dalam benaknya, Xu Mingze teringat. Dulu ia cuma gamer cupu dari dunia rendah. Tapi kini seluruh semesta menontonnya. Ia tersenyum berdarah. Kalau mati, setidaknya bikin rating meledak. Ia tekan, yaya. Ledakan merah membakar arena. Sisik Wyvern tumbuh penuh di tubuhnya. Sayap energi muncul di punggungnya. Sistem berteriak. Mode Crimson Overload. Durasi 3 menit. Qin Huolie terkejut sesaat, tapi senyumnya makin lebar. Sekarang, inilah pertarungan yang kutunggu. Kedua raksasa baru ini melesat. Benturan mereka meledakkan puing-puing di arena. Setiap hantaman menciptakan gelombang energi, membuat kamera siaran bergetar. Penonton tembus 100 juta. Gridnet resmi mengumumkan pertarungan dengan viewers tertinggi sepanjang sejarah. Xu Mingze dan Qin bertarung sampai tubuh mereka nyaris hancur. Tapi tak satu pun mau menyerah. Arena berubah jadi neraka darah dan api. Di menit terakhir, kedua pedang, Shadow Fang dan cakar Crimson Overload bertabrakan keras, menciptakan ledakan besar yang menyelimuti arena dengan cahaya putih. Siaran mendadak terputus. Dunia antar dimensi terdiam. Semua penonton menunggu apakah Xu Mingze mati atau masih hidup. Ledakan putih itu menelan seluruh arena. Siaran Gridnet terputus. Layar-layar yang menayangkan pertarungan itu gelap selama 5 detik. Tapi 5 detik itu terasa seperti 5 tahun bagi 100 juta penonton. Komentar melesat seperti peluru. Apa yang terjadi? Jangan kasih cliffhanger gini. Woi. Streamer favorit, gua mati nih. Yao Lianhua di markasnya menghantam meja, napasnya memburu. Mingze, bocah brengsek, jangan mati, kau belum kubayar penuh. Akhirnya, siaran kembali menampilkan arena Abyss Dome yang hancur total. Puing-puing melayang, api membara, dan dua sosok tampak tergeletak di tengah kawah besar. Xu Mingze masih bernapas, tapi tubuhnya koyak, sayap Crimson Wyvern-nya patah, darah mengalir dari mulutnya. Qin Huolie, sang raja pembunuh itu tak bergerak. Shadow Fang patah jadi 2, tubuhnya penuh luka bakar, dunia terdiam. Suara. Sistem. Pemenang Xu Mingze. Status, hidup kritis. Viewers, 112 juta, rekor baru tercatat. Penonton meledak, astaga, bocil naga itu ngewin? Ini gila sih, ini level dewa. Xu Mingze mencoba bangkit, tapi jatuh lagi. Ia nyaris kehilangan kesadaran, tapi senyum tipis muncul di wajah berdarahnya. Heh, rating, bagus. Yao Lianhua menangis di ruangannya.
Anak sialan itu, dia benar-benar bikin sejarah. Tapi ia tahu, kemenangan ini bukan akhir. Ini awal bencana besar. Karena bounty Shumingze langsung naik. Dari 10 juta jadi 50 juta koin. Sekarang, bukan hanya pembunuh kecil yang mengincarnya, tapi guild-guild besar, para legenda tua, bahkan klan dimensi atas. Di ruang gelap, klan Xuanji, penguasa dimensi elit, menggelar rapat darurat. Patriark mereka, Xuanji Li, menatap layar dingin. Bocah ini sudah melampaui batas. Kirim The Seven Ghosts. Aku ingin kepalanya sebelum seminggu. Di dunia lain, streamer legendaris yang sudah pensiun, Ni Wushen, tertawa kecil. Menarik, rookie ini mengusik para raksasa. Mungkin saatnya aku kembali ke arena. Shumingze sendiri dilarikan ke ruang pemulihan khusus. Tapi bahkan di ambang mati, akun streamingnya terus naik follower. Dalam sehari, dari 200.000 jadi 30 juta, ia jadi figur cult, ikon streamer pemberontak. Yao Lianhua memeluk kepala, stres setengah mati. Bocah ini hidupnya tinggal hitungan hari kalau begini, semua dunia bakal kirim pembunuh. Tapi di dalam ruang pemulihan, Shumingze perlahan membuka mata. Suara sistem bergema di telinganya. Selamat, mode overload berhasil. New skill unlocked, Crimson Dominion. Matanya berkilat. Crimson Dominion. Itu artinya, ia kini bisa mengendalikan kekuatan naga tanpa risiko mati langsung. Sistem lanjut, peringatan. Karena popularitas ekstrim, Anda kini masuk daftar target prioritas tingkat 1. Ancaman level 99,9%. Shumingze tersenyum getir. Hah, makin terkenal, makin dekat mati ya, asu. Tapi dalam hatinya, bara semangat justru menyala. Ia tahu, di dunia ini yang hidup lama bukan yang terkuat, tapi yang paling membuat penonton susah lupa. Yao Lianhua masuk ke ruangannya, menatap Shumingze dengan wajah setengah bangga, setengah cemas. Kau benar-benar bikin dunia jungkir balik, bocah. Sekarang dengar, kalau kau masih mau hidup, kita harus pindah ke dimensi lain, ganti identitas, low profile sebentar. Shumingze menatapnya pelan. Atau kita bikin satu event lagi, yang bikin semua pemburu itu datang sekalian, dan aku bantai mereka live. Yao Lianhua nyaris pingsan. Kau gila, itu bunuh diri. Shumingze mencengkeram tangan manajernya. Yao, kita streamer kan? Kalau mati, mati dengan rating terbaik. Aku nggak mau kabur. Aku mau naik sampai semua dunia tunduk. Bahkan kalau itu artinya aku harus lawan seluruh dimensi. Yao terdiam. Dan di luar, angka viewers akun Shumingze terus naik. Kini menuju 50 juta. Dunia streamer baru saja mendapatkan rajanya yang baru. Tapi dari balik bayangan, The Seven Ghosts, 7 pembunuh legendaris sudah bersiap. Mereka bergerak tanpa suara, menargetkan Shumingze di siaran berikutnya. Perburuan baru saja dimulai. Di tengah malam, notifikasi sistem berdentang di seluruh gridnet. Event spesial. 7 pembunuh legendaris vs streamer Crimson Wyvern x Shumingze. Live 24 jam non-stop. Shumingze baru saja bisa berdiri dari tempat pemulihan ketika suara Yao Lianhua menggema lewat pelantang ruangan. Mingze, kabar buruk. 7 ghosts itu, mereka sudah tiba di dimensi ini. Dan Gridnet resmi menjadikan pertarungan kalian sebagai event global. Shumingze mengusap wajahnya. Darah masih segar di bibirnya. Heh, jadi mereka nggak sabar ngelihat aku mati ya? Baiklah, kita beri mereka tontonan. Di luar, dunia bergemuruh. Para streamer lain memasang taruhan. Berapa menit Shumingze bakal bertahan? Apakah dia bisa bunuh satu ghost saja? The Seven Ghosts sendiri muncul satu persatu di tayangan trailer resmi Gridnet. Yang pertama, Ghost nomor 1, Bai Shenyu, sang asasin tanpa bayangan, dikenal bisa membunuh target bahkan sebelum target sadar dirinya diserang. Yang kedua, Ghost nomor 2, Mo Heian, pengguna racun dimensi yang konon membunuh satu kota hanya dengan hembusan napasnya. Ketiga, Ghost nomor 3,
Lan Jue, sniper antar dimensi dengan rekor 999 kill tanpa miss, dan seterusnya. Sampai Ghost nomor 7, sang pembantai brutal. Tijan, raksasa bermata, satu yang pernah membantai seluruh guild sendirian. Xu Mingze menonton profil musuh-musuhnya itu sambil meneguk obat pemulihan. Di sudut bibirnya, senyum kecil muncul. Kalau aku bisa bunuh mereka, aku nggak cuma streamer, aku legenda. Yao Lianhua masuk ke ruangan, wajahnya sudah pasrah. Oke, bocah, kau gila. Tapi kita mainkan ini dengan cara cerdas. Kita jadikan ini survival stream. Kau lawan mereka satu persatu sambil terus siaran. Kalau kau bisa bikin durasi nonton panjang, sponsor-sponsor besar bakal masuk. Xu Mingze mengangguk. Fine, setting arenanya di kota virtual, biar aku bisa gerilya. Aku nggak cukup kuat buat hadapi mereka frontal. Sistem GridNet langsung mengumumkan. Arena terpilih, kota virtual Necropolis, zona urban terbengkalai. Pertempuran akan dimulai 6 jam lagi. Seluruh dunia nonton. Viewer Xu Mingze sudah tembus 80 juta sebelum event mulai. Komentarnya liar. Bocil Wyvern vs 7 Iblis. Mau lihat dia mati live? Xu Mingze dengan tubuh setengah cacat mulai mempersiapkan jebakan di Necropolis. Ia memasang ranjau, jebakan bom, dan memodifikasi sisa teknologi arena sebelumnya. Saat malam tiba, bunyi lonceng sistem berdentang, perburuan dimulai. Ghost nomor 1, Bai Shenyu, muncul pertama, melangkah tanpa suara, matanya kosong. Xu Mingze hampir tak sempat bereaksi ketika belati itu nyaris menusuk tengkuknya. Tapi ranjau cahaya yang dipasang Xu Mingze meledak, memaksa Bai mundur. Penonton meledak, "Woi, dia nggak langsung mati." Xu Mingze berbalik, aktifkan Crimson Dominion. Tangannya berubah jadi cakar naga dan menebas ke arah Ghost pertama. Pertempuran brutal meledak di lorong sempit Necropolis. Sementara itu, Ghost nomor 2 dan nomor 3 sudah masuk arena. Mereka menyebarkan racun dan menyiapkan senapan pembunuh. Xu Mingze sadar. Ini baru awal. Sambil bertarung, ia terus siaran. Hei, kalian yang nonton, naikkan rating gue. Kalau gue mati, gue mau mati dengan ranking nomor 1. Paham? Komentar meledak, gila nih orang asli. Naikkan viewers, woi. Pertarungan brutal terjadi sepanjang malam. Xu Mingze melukai Bai Shenyu, mematahkan lengannya. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Tapi di sisi lain, racun Mo Heian mulai menyebar, membuat tubuh Xu Mingze lemah. Langkah kaki Tijan mengguncang tanah. Sniper Lan Jue mengunci target dari jarak 20 kilo leverage. Xu Mingze kini benar-benar di ambang maut. Tapi sistem memunculkan notifikasi. Live viewers, 99 juta. Rekor dunia hampir terpecahkan. Ia tertawa kecil meski darah muncrat dari mulutnya. Kalau gue mati, gue pastikan rekor itu pecah dulu. Sementara di luar arena, dunia menunggu. Apakah Xu Mingze akan jadi streamer pertama yang melampaui 100 juta penonton live, atau mati sebagai bocah yang terlalu nekat menantang para pembunuh legendaris? Di balik layar, klan Xuanji dan para penguasa dimensi saling memandang serius. Mereka tahu, jika Xu Mingze selamat malam ini, kekuatan streamer dunia tidak akan pernah sama lagi. Pertarungan baru saja mencapai babak neraka. Sirene di Necropolis meraung sepanjang malam, lampu-lampu neon berkedip merah. Udara penuh racun hijau yang disebar Ghost nomor 2, Mo Heian. Xu Mingze terbatuk keras, darah hitam keluar dari mulutnya. Tapi ia tetap siaran, kameranya goyah tapi hidup. Apa kabar? 99 juta viewers, gue masih berdiri, setengah hidup, setengah mayat. Komentar langsung menggelegak. Anjing ini streamer paling nekat. Naikkan viewers, pecahkan 100 juta. Xu Mingze terhuyung, tapi suara sistem berdengung. Skill Emergency Activated Crimson Dominion. Mode Berserk. 30 detik. Matanya berubah merah menyala, sayap Wyvern tumbuh separuh dari punggungnya. Ia melesat maju dan menebas Bai Shenyu, Ghost nomor 1, tepat di leher. Seluruh dunia terdiam. Bai Shenyu, pembunuh tak terkalahkan, terpental mundur, lehernya terbelah setengah. Gak mungkin, seru para pemburu veteran yang menonton. Xu Mingze mencengkeram Bai yang terkapar. Lo, yang pertama,
dan bukan yang terakhir. Ia menghancurkan kepala bayi dengan cakar Wyvern di siaran live. Aksi brutal yang bikin viewers langsung meledak naik. Live viewers, hancur kasurti 5 juta, rekor dunia baru. Gridnet goyah. Server hampir crash karena lonjakan traffic. Tapi Xu Mingze malah tertawa, darah muncrat dari hidungnya. Ha, rekor gue, bukan milik para dewa goblok itu. Di luar arena, dunia streamer geger. Para petinggi Gridnet berebutan hak tayang ulang, sponsor-sponsor besar langsung transfer miliaran koin ke akun Xu Mingze. Tapi, perburuan belum selesai. Ghost nomor 2, Mo Heian, marah besar melihat rekan setimnya mati. Ia meniup racun murni dari dimensi Nether yang membuat tanah dan bangunan meleleh. Xu Mingze berlari, batuk darah, tubuhnya setengah melepuh. Ghost nomor 3, Sniper Lanjui, menembakkan peluru dimensi yang menembus 3 gedung sekaligus, mengincar jantung Xu Mingze. Xu menukik di udara, peluru itu meleset setipis rambut. Tapi serpihan bangunan menghantam sayapnya, membuatnya jatuh menghantam aspal. Live viewers, 102 juta. Xu Mingze tersungkur, tubuhnya gemetar, notifikasi sistem muncul. Kondisi 13% vitality, overload warning. Yao Lianhua yang menonton dari ruang kontrol sudah menangis. Berhenti Mingze, matikan stream, kau bakal mati sungguhan kali ini. Tapi Xu Mingze dengan jari berlumur darah mengangkat kamera. Gue, streamer antar dimensi, bukan pecundang. Kalau gue mati, gue pastikan 1 miliar orang lihat. Komentar, Raja Streamer, sampai mati juga siaran. Xu Mingze setengah merangkak, menyiapkan peluru bom plasma, senjata ilegal yang ia curi dari arena sebelumnya. Targetnya, Mo Heian yang terus mendekat dengan racun membara. Ketika Heian sudah cukup dekat, Xu berteriak, "Ini buat lo, hantu racun!" dan meledakkan bom itu dalam jarak dekat. Ledakan itu mengguncang nekropolis. Racun, api, dan energi dimensi bercampur menghancurkan separuh kota virtual. Di layar Gridnet, komentator nyaris pingsan. Ini edan Xu Mingze, bunuh diri demi bunuh Ghost kedua. Ketika asap menghilang, tubuh Xu Mingze tampak tergantung di reruntuhan, hangus tapi masih bernapas. Nyaris tak mungkin secara logika. Mo Heian sudah jadi abu. Live viewers, 105 juta, rekor semesta. Xu Mingze menatap layar live-nya, setengah tersenyum, setengah pingsan. 2 down, 5 lagi. Tapi, dari kejauhan, langkah berat Tijan terdengar. Dan Lanjue sudah mengokang peluru berikutnya, peluru khusus untuk menyelesaikan si bocah Wyvern. Xu Mingze menyadari tubuhnya sudah tak kuat lagi. Tapi hatinya, bara itu justru makin membara. Suara sistem bergema lirih di telinganya. Warning, Overload Mode 2 dapat mengakibatkan kematian permanen. Aktifkan. Xu Mingze menatap langit merah, nekropolis. Bibirnya berbisik, aktifkan. Kalau ini akhir gue pastikan dunia nggak bakal lupa nama Xu Mingze. Sistem, Crimson Dominion, Mode Overload 2, aktif. Seluruh tubuh Xu Mingze diselimuti api naga merah gelap, sayapnya tumbuh penuh, tanduk menyembul di kepala. Ia kini bukan sekadar streamer, ia jadi Crimson Overlord. Di luar arena, seluruh dunia menahan napas. Pertarungan babak akhir baru saja dimulai. Apakah dunia siap untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya? Gridnet yang menyaksikan pertempuran ini secara langsung berguncang dengan lonjakan penonton yang hampir mustahil. Live viewers, 110 juta, semua rekor dicapai. Xu Mingze berdiri di tengah reruntuhan nekropolis, tubuhnya menyala dengan api merah gelap. Sayap naga merentang lebar, tanduk tajam mencuat dari kepala. Wajahnya terbalut darah, tapi mata itu masih memancarkan semangat yang tidak bisa dihancurkan. Ini dia, Crimson Overlord, bisik Xu Mingze kepada dirinya sendiri. Berkat mode ini, gue bisa lawan mereka semua, tapi risiko. Suara sistem menggema dalam kepalanya, hampir seperti sebuah peringatan terakhir. Warning, Crimson Dominion Mode Overload 2 telah melebihi batas aman. Aktifkan mode emergency shutdown untuk mencegah kerusakan permanen.
Xu Mingze menatap ke depan, menyaksikan langkah besar Ghost nomor 4, Yin Xiaosheng, sang Witch of the Void yang bisa mengendalikan dimensi dan membuat ruang waktu melengkung. Mati di tangan penyihir hantu? Nggak terlalu buruk, ya? Xu Mingze bergumam, meski tubuhnya sudah mulai goyah. Yin Xiaosheng mengangkat tangan, dan ruang sekitar mereka langsung menjadi gelap gulita, mengaburkan segala penglihatan. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi ruang kosong yang penuh dengan ilusi, di mana setiap sudut bisa menjadi jebakan mematikan. Tapi, tepat saat itu, Xu Mingze menyeringai. "Lu kira gua nggak siap?" Dengan satu ayunan sayapnya, energi Crimson Wyvern meledak, menghancurkan dimensi ilusi yang diciptakan oleh Xiaosheng. Namun, Xiaosheng bukan musuh biasa. Ia tertawa dingin. "Kau memang kuat, tapi dimensi ini adalah rumahku. Kau tak akan keluar dari sini." Xu Mingze menghela napas, kemudian menatap Xiaosheng dengan tatapan menantang. "Boleh, tapi aku mau buktikan kalau dunia ini bisa hancur hanya dengan satu klik." Dengan gerakan cepat, ia mengaktifkan skill Crimson Burst, sebuah ledakan energi yang meledak dalam radius besar, menembus ilusi dan menghancurkan lapisan dimensi yang dibangun Xiaosheng. Namun, dampak serangan ini menguras seluruh kekuatan dalam dirinya, dan Xu jatuh tersungkur. Komentar penonton langsung meroket. "Inilah streamer yang kami idolakan. Mingze gila, gila." Xu Mingze berusaha bangkit, berjuang melawan rasa sakit yang semakin menyiksa tubuhnya. Tubuhnya sudah hancur, dan sisa kekuatan Crimson Overlord hampir habis. Namun, senyum tipis tetap tergambar di wajahnya. "Setidaknya, gue bisa bunuh satu dari mereka." Di belakang, suara ledakan keras terdengar. Ghost nomor 5, Zhou Chao, si Master of Blades, dengan pedang dimensi yang bisa memotong apapun, termasuk ruang itu sendiri. Ia bergerak cepat, secepat kilat, dan menyudutkan Xu Mingze. Xu mencoba menghindar, tapi tubuhnya sudah kelelahan. Dengan satu serangan pedang, Zhou Chao menghantam perut Xu Mingze, mencabik kulitnya. Darah memercik, dan tubuh Xu kembali terhuyung mundur, hampir jatuh. "Ah, sial. Gue nggak mau mati di sini," gumam Xu Mingze, namun matanya tetap menyala. "Tunggu dulu, gue belum selesai." Satu-satunya harapan Xu adalah skill terakhir yang baru saja ia pelajari, Crimson Fury Last Stand. Itu adalah serangan super yang mampu mengaktifkan kekuatan penuh Crimson Wyvern dalam dirinya. Namun, sekali dipakai, itu akan menguras seluruh energi hidupnya. Xu Mingze menarik napas dalam-dalam, merasakan panas di sekujur tubuhnya. Waktunya. Dengan segala sisa kekuatan, ia melompat ke udara, mengejutkan Zhou Chao yang tidak menyangka serangan balik yang begitu cepat. "Ra'arga!" Xu Mingze mengeluarkan teriakan penuh amarah, menghujamkan kekuatan terakhirnya ke arah Zhou Chao. Crimson Fury meledak dalam ledakan energi merah yang tak terbendung, menumbangkan Zhou Chao dalam sekejap. Pedangnya terlempar, tubuhnya terhantam keras ke dinding dimensi. Xu Mingze, kehabisan energi, jatuh ke tanah dengan wajah terkapar. Komentar penonton meledak. "Apa? 2 ghost tewas dalam sekali serangan? Bocil Wyvern benar-benar dewa." Namun, saat ia terbaring lemah di tengah pertempuran, suara sistem terdengar pelan. "Peringatan, Crimson Fury telah menghabiskan 100% vitality. Status kritis. Anda akan mati dalam 30 detik jika tidak melakukan penyembuhan." Xu Mingze hanya bisa tertawa, meski sangat lelah. "Hahaha, gue benar-benar membuat sejarah, ya?" Dan saat itulah Ghost nomor 6 dan nomor 7, Yang Fei dan Taizhan, muncul dari kegelapan. Mereka berdua adalah yang paling mematikan di antara para ghosts, dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dimensi apapun. Xu Mingze tahu ini adalah akhir, tapi ia tidak takut, karena di dunia ini ia sudah menjadi lebih dari sekadar seorang streamer. Dia adalah legenda. Xu Mingze terbaring lemah di tengah reruntuhan nekropolis, tubuhnya setengah hancur. Ghost nomor 6, Yang Fei, dan Ghost nomor 7, Taizhan, berdiri di hadapannya, siap mengakhiri hidupnya. Mereka adalah dua pembunuh legendaris yang dikenal sebagai pembantai dimensi. Setiap gerakan, mereka bisa memusnahkan satu dunia. Yang Fei, si Master of Shadows, bergerak dengan cepat, bayangannya terpecah-pecah seperti gelombang hitam.
Di sekeliling Xu Mingze, bayangan gelap mulai mengepung, siap menelan semuanya dalam kekosongan. "Jangan berharap bisa kabur, Wyvern," kata Yang Fei dengan suara rendah, penuh ancaman. "Kau sudah mati." Tiejan, pembantai brutal yang tubuhnya setinggi gunung, mengangkat pedang besar yang bisa memotong dimensi. "Kau terlalu lemah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami." Xu Mingze yang sekarat mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Crimson Dominion sudah tidak bisa berfungsi lagi. Semua yang tersisa hanyalah sisa-sisa kekuatan dari Crimson Wyvern yang hampir habis. Tapi mata itu masih penuh dengan semangat yang tak terbendung. "Kalian," suara Xu Mingze serak namun tajam. "Jika aku mati, aku pastikan seluruh dimensi tahu siapa kalian. Aku akan bawa kalian ke neraka." Yang Fei terkekeh. "Coba saja." Xu Mingze berusaha bangkit, tubuhnya gemetar. Tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan, ia menatap layar kameranya, memastikan bahwa semua 110 juta penonton melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. "Hei dunia, kalian dengar aku?" Xu Mingze berteriak, meskipun suara itu hampir tak terdengar. "Aku akan melawan sampai akhir. Inilah stream terakhirku. Terima kasih, kalian sudah jadi bagian dari sejarah." Dan saat itulah, dengan kekuatan yang tersisa, ia menekan tombol terakhir di sistem. Seketika, seluruh tubuh Xu Mingze dikelilingi oleh aura merah menyala. Crimson Fury. Dengan satu teriakan, energi itu meledak, menghancurkan bayangan Yang Fei dan mengguncang Tiejan, yang terhuyung mundur. Tapi ledakan itu juga menghancurkan tubuh Xu Mingze, hampir memusnahkan sisa kehidupannya. Apa yang baru saja terjadi?" teriak Yang Fei, terguncang. Ia tak menyangka Xu Mingze bisa menahan serangannya meskipun dalam kondisi hampir mati. Taijan memandang Xu Mingze yang terbaring, tubuhnya terbakar dan terluka parah. Bocah ini, dia sudah hampir mati, tapi masih bisa melawan. Xu Mingze, dengan segala sisa kekuatan, berdiri lagi. "Aku bukan hanya streamer, aku lebih dari itu. Aku adalah legenda. Dan kau takkan bisa menghancurkanku." Dengan satu langkah, ia maju meski tubuhnya terhuyung. Yang Fei mencoba menyerang dengan bayangan tajamnya, namun Xu Mingze menghindar dengan gerakan yang sangat cepat, lebih cepat dari yang pernah dilihat siapapun. Sisa-sisa kekuatan Crimson Wyvern yang tersisa memberinya kecepatan luar biasa. Di tengah pertempuran, Xu Mingze menyadari bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengalahkan mereka berdua. Namun, itu berarti mengorbankan seluruh kehidupannya. Jika ia gagal, maka semuanya akan berakhir. "Ini saatnya," bisik Xu Mingze. "Aku akan mengakhiri ini dengan cara gue sendiri." Dia mengaktifkan Final Crimson Burst, kemampuan terkuat yang dimilikinya. Ledakan energi besar itu meledak dalam radius yang tak terbayangkan. Semua bayangan Yang Fei terpecah menjadi kabut, dan Tijan, meskipun dilindungi oleh tubuhnya yang sangat kuat, terhantam keras oleh ledakan energi yang luar biasa. Saat debu pertempuran mulai menghilang, Xu Mingze jatuh ke tanah, tubuhnya hancur, hampir tak bisa dikenali. Namun, wajahnya masih tersenyum lemah. "Ini pertarunganku terakhir." Seluruh dunia menyaksikan momen itu. Live viewers, 120 juta. Xu Mingze dengan kekuatan terakhirnya memastikan seluruh dimensi tahu siapa dirinya. Dalam sisa-sisa kehidupannya, ia telah melampaui batas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagai streamer, ia sudah menjadi legenda. Sebagai pejuang, ia adalah pahlawan yang mengorbankan dirinya demi pertarungan yang tak pernah dilupakan. Ketika semuanya hening, dunia yang menyaksikan terdiam. Beberapa detik yang lalu, Xu Mingze mengorbankan segalanya. Dan dunia virtual kini mengenalnya sebagai Wyvern yang mengalahkan 7 pembunuh legendaris. Namun, saat itu, sistem GridNet mengumumkan, player Xu Mingze telah meninggal. Pertarungan selesai. Namun, tak ada yang tahu sebuah notifikasi muncul di dimensi lain, di tempat yang jauh lebih gelap. "Xu Mingze, kamu baru saja memulai perjalananmu." Dan itulah akhir dari pertempuran brutal antara Xu Mingze dan The Seven Ghosts. Namun, apakah itu benar-benar akhir? GridNet mungkin mengumumkan bahwa Xu Mingze telah mati, tetapi dunia baru yang lebih besar menunggu. Dimensi yang jauh lebih gelap, lebih mengerikan, dan jauh lebih berbahaya. Ini adalah dunia yang tak dikenal oleh Xu Mingze,
dunia yang jauh di luar pemahaman manusia biasa. Setelah mengorbankan dirinya di nekropolis, banyak yang percaya bahwa pertempuran ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Xu Mingze membuka matanya. Pandangannya buram, dan udara di sekitarnya terasa sangat berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan dirinya. Apa ini? Di mana aku? Gumamnya, suaranya terdengar aneh dan teredam. Tubuhnya terasa sakit, namun ia masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan yang melingkupi dirinya. Di hadapannya, sebuah pintu raksasa yang terbuat dari energi gelap terbuka. Ia mendekat, ragu-ragu, namun dorongan dari dalam dirinya membuatnya melangkah maju. Pintu itu menuntunnya ke sebuah dunia yang jauh lebih luas dan lebih misterius daripada nekropolis yang pernah ia kenal. Selamat datang, Xu Mingze. Suara booming yang dalam dan menggema di seluruh dunia itu membuat Xu Mingze terlonjak. Ia berbalik hanya untuk menemukan sosok besar yang sedang berdiri di tengah kegelapan. Sosok itu, The Overseer, penjaga dimensi yang lebih tinggi, menatap Xu Mingze dengan mata yang penuh misteri. Kau baru saja melampaui batas-batas dunia yang kau kenal. Tidak ada yang bisa bertahan di dalam dimensi ini, namun kau... Overseer tersenyum tipis. Kau terpilih. Xu Mingze mencoba mengerti situasi ini. Aku terpilih? Apa yang kau maksud? Overseer menatapnya dengan tajam. Kau sudah membunuh 7 ghosts legendaris, melewati batas-batas kehidupan dan kematian. Itu artinya, kau memiliki potensi yang lebih besar dari sekadar streamer antar dimensi. Kami membutuhkanmu. Kami? Xu Mingze mulai merasa terjebak. Untuk apa? Overseer mengangkat tangannya. Sebuah bola energi besar muncul di tengah ruangan, menampilkan berbagai dimensi yang berputar. Kami adalah penjaga keseimbangan antar dimensi. Kami melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar, yang jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah kamu hadapi sebelumnya. Dan kami butuh seseorang yang bisa melewati batasan manusia biasa. Seseorang seperti kamu. Xu Mingze merasa tertekan. Lu bilang, aku terpilih. Tapi aku cuma seorang streamer. Bagaimana bisa gue jadi bagian dari ini semua? Overseer menggelengkan kepala. Di dunia ini, peran yang kau mainkan tidak terbatas pada siaran atau pertarungan. Kamu telah mengubah takdir. Sekarang, kamu akan dilatih untuk menjadi lebih dari yang kamu kira, sebagai penjaga antar dimensi. Dengan kata-kata itu, Xu Mingze merasakan perubahan besar. Tubuhnya mulai menyatu dengan energi dimensi yang mengelilinginya. Seketika, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya lebih besar daripada Crimson Wyvern. Lebih kuat dari semua kekuatan yang pernah ia rasakan. Siapakah mereka? Xu Mingze bertanya. Matanya menatap bola energi yang berputar. Di dalamnya, ia melihat berbagai dunia yang saling berhubungan, semua dalam bahaya. Musuh terbesar kami adalah makhluk yang lebih kuat dari yang kau bayangkan. Mereka disebut The Devourers. Mereka adalah kekuatan yang menghancurkan dimensi untuk mengambil energi kehidupan dari setiap dunia yang ada. Dan mereka sudah mendekat. Xu Mingze menggenggam tangannya. Aku paham, tapi aku tidak akan jadi alat untuk melawan mereka begitu saja. Overseer tersenyum, senyum yang penuh pengertian. Kami tidak memintamu untuk melawan mereka tanpa alasan. Kami akan memberimu kekuatan, pelatihan, dan senjata untuk menghadapinya. Tapi pilihan ada padamu, Xu Mingze. Kekuatan yang ada padamu akan menentukan nasib semua dunia ini. Xu Mingze menatap Overseer dengan tatapan penuh tekad. Aku terima. Tapi ingat, aku bukan pion yang bisa kau gerakkan sesuka hati. Aku masih Xu Mingze. Kalau harus mati, biar itu karena pilihan gue sendiri. Overseer mengangguk. Begitupun kami, Xu Mingze. Kami tidak akan memaksa. Tapi ingat, dunia ini lebih besar dari yang kau kira, dan hanya dengan menguasai kekuatan yang ada padamu, kamu bisa melindungi mereka semua. Dengan kata-kata itu, dunia di sekitarnya mulai berubah. Sebuah arena pelatihan dimensi terbentuk, tempat di mana Xu Mingze akan dilatih untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Xu Mingze mengangkat kepala, memandang ke arah horizon yang penuh kemungkinan. Kali ini, gue akan mengubah dunia, bukan cuma jadi streamer, tapi sebagai pelindungnya. Seketika, Xu Mingze merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Kekuatan baru mulai mengalir di dalam tubuhnya, dan ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Dunia yang lebih luas, ancaman yang lebih besar, dan kekuatan yang lebih dahsyat menanti Xu Mingze. Di dimensi ini, ia akan belajar lebih banyak tentang siapa dirinya sebenarnya, dan siap untuk menghadapi The Devourers yang bisa menghancurkan seluruh keberadaan. Dan pertarungan untuk bertahan hidup yang lebih besar, lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia hadapi, akan segera dimulai. Siapakah Xu Mingze sebenarnya, dan bagaimana ia akan bertahan di dunia ini yang jauh melampaui batas yang ia kenal? Xu Mingze berdiri di tengah arena pelatihan, tubuhnya masih terhuyung oleh gelombang energi yang baru ia terima. Di sekelilingnya, berbagai dimensi berputar, menciptakan suasana yang terasa begitu aneh dan asing. Ia bisa merasakan kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya, tetapi kekuatan itu terasa tidak stabil, seperti sesuatu yang belum sepenuhnya dikuasai. Overseer berdiri di depan Xu Mingze, menatapnya dengan penuh perhatian. Kekuatan ini, yang baru saja kau terima, adalah kekuatan yang mengalir dari seluruh dimensi. Tetapi, kekuatan itu tidak akan sempurna tanpa penguasaan. Kamu harus belajar untuk memanfaatkannya, bukan hanya mengandalkan insting. Xu Mingze mengangguk. Aku paham, tapi gimana caranya supaya aku bisa mengendalikan kekuatan ini? Rasanya, kekuatan ini seperti sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku hadapi. Overseer mengangkat tangan, dan dalam sekejap, sebuah bola energi muncul di tengah arena. Bola itu mulai berputar, dan energi di sekitarnya mulai bergetar, menciptakan atmosfer yang sangat tegang. Ini adalah ujian pertama untukmu, Xu Mingze, kata Overseer. Kamu harus mengendalikan energi ini, menyatu dengannya, dan memanipulasinya sesuai kehendakmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa melangkah ke level yang lebih tinggi. Xu Mingze menatap bola energi itu dengan serius. Ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir di dalamnya, seperti suara bisikan yang memanggilnya. Rasanya seperti ada dua dunia yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Dunia yang penuh dengan kekuatan dan dunia yang penuh dengan ketakutan akan kehilangan kendali. Fokus, Overseer mengingatkan, matanya tajam menatap Xu Mingze. Kamu harus menghubungkan pikiranmu dengan energi itu, bukan sekadar mengendalikannya. Ini bukan soal kekuatan fisik semata. Ini adalah soal bagaimana kamu memanfaatkan kekuatan dari dalam. Xu Mingze menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Ia menutup mata sejenak, berusaha merasakan energi yang mengelilinginya. Ia bisa merasakannya. Keberadaan energi yang begitu besar mengalir dari segala dimensi yang ada. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa menguasai kekuatan sebesar ini? Dengan satu gerakan tangan, Xu Mingze mencoba mengarahkan bola energi itu. Namun, saat ia melakukannya, energi itu malah meledak, menghancurkan sebagian arena pelatihan. Xu Mingze terhuyung mundur, tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Seperti yang kukatakan, Overseer berkata dengan nada tenang, meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Ini bukan soal kekuatan fisik. Kamu harus menyatukan dirimu dengan energi itu. Jangan berusaha mengendalikan kekuatannya, tapi biarkan kekuatan itu mengalir bersama dirimu. Xu Mingze merasa frustrasi, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia kembali mencoba, kali ini dengan lebih hati-hati. Matanya tertutup rapat, fokus sepenuhnya pada energi yang mengelilinginya. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan energi itu masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap mata, sesuatu yang aneh terjadi. Xu Mingze merasakan perubahan yang besar, seperti dirinya menjadi satu dengan kekuatan itu. Energi yang sebelumnya terasa begitu besar dan tidak terkontrol, kini mengalir secara alami, mengikuti ritme tubuhnya. Bola energi itu mulai berputar dengan tenang di tangannya, meskipun ia tidak menggerakkan tubuhnya. Xu Mingze merasakan kesatuan dengan dimensi yang mengelilinginya. Dengan satu gerakan tangan yang ringan, ia bisa menggerakkan bola energi itu seperti mengikuti kehendaknya. Bagus, Overseer berkata, matanya berbinar dengan rasa kagum. Sekarang kamu mulai memahami bagaimana cara memanipulasi energi ini. Kamu baru saja mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan dimensi, tapi itu adalah langkah pertama yang penting. Xu Mingze membuka matanya, terkejut dengan hasil yang dicapainya. Aku berhasil? Tanya Xu Mingze dengan nada penasaran. Overseer tersenyum. Ini baru permulaan. Untuk menghadapi ancaman dari The Devourers,
kamu harus bisa menguasai lebih banyak kekuatan dimensi ini. Kamu harus mempelajari cara menyatu dengan dunia ini, dan hanya dengan begitu, kamu bisa bertahan hidup. Xu Mingze mengangguk, merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan ancaman yang akan dihadapinya jauh lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang streamer yang hanya mencari hiburan. Kini, ia adalah penjaga dimensi, seorang pejuang yang bertugas untuk melindungi dunia dari kehancuran yang lebih besar. Dengan semangat yang baru, Xu Mingze berdiri tegak. Aku siap untuk lebih jauh lagi. Beri aku pelatihan lebih banyak. Aku tidak akan berhenti sampai aku bisa mengalahkan The Devourers dan menyelamatkan semua dimensi. Overseer menatapnya dengan serius dan kemudian mengangguk. Bagus, tapi ingat, Xu Mingze, dunia ini lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Kekuatannya bisa memusnahkanmu jika kau tidak berhati-hati. Akan ada banyak ujian yang lebih sulit dari ini. Kamu harus siap menghadapi yang lebih besar. Xu Mingze menyeringai. Gua nggak takut, gua akan bertarung sampai akhir. Dan begitu, pelatihan Xu Mingze dimulai. Ia akan menguasai lebih banyak kemampuan dimensi dan melatih dirinya untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari The Devourers. Tetapi, perjalanan itu tidak akan mudah. Dunia yang lebih besar, ancaman yang lebih mengerikan, dan kekuatan yang lebih dahsyat menunggu Xu Mingze. Ke depan akan banyak ujian yang harus ia lewati, dan semakin dekat dengan kejatuhan yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti, Xu Mingze tidak akan mundur, tidak peduli apapun yang menghadangnya. Xu Mingze kini berdiri di ambang gerbang yang mengarah ke dunia yang lebih gelap dan penuh misteri. Setiap detik yang ia lewati di dimensi ini, ia merasa semakin dekat dengan ancaman yang akan datang. Overseer menghadapnya, matanya serius. Ini adalah ujian terberatmu, Xu Mingze, kata Overseer dengan suara dalam yang penuh peringatan. Dimensi gelap ini bukan sekadar latihan. Ini adalah medan pertempuran nyata, tempat di mana kekuatanmu akan diuji habis-habisan. Setiap langkah yang kamu ambil bisa berarti hidup atau mati. Xu Mingze menatap ke dalam dimensi gelap yang terbuka di depannya. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada cahaya samar yang menciptakan bayangan menakutkan di sepanjang dinding. Kegelapan yang tebal seperti ingin menelan dirinya utuh. Aku siap, jawab Xu Mingze dengan suara tegas. Aku tidak akan mundur sekarang. Overseer mengangguk dan memberi isyarat agar Xu Mingze masuk. Ingat, dalam dimensi ini, kekuatan yang kamu kendalikan belum sepenuhnya stabil. Kamu harus memanfaatkan setiap energi yang ada dengan bijak. Jangan terburu-buru. Fokuskan pikiranmu dan jangan biarkan kegelapan ini mempengaruhi ketenanganmu. Xu Mingze mengangguk lalu melangkah masuk. Begitu kakinya menjejak, suasana berubah dengan cepat. Suara aneh bergema di seluruh dimensi, seperti bisikan dari makhluk yang tak terlihat yang membuat kulit Xu Mingze merinding. Di sekelilingnya, langit tampak penuh dengan awan gelap yang bergerak cepat seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk menyerang. Angin dingin berhembus, membawa aroma kegelapan yang menusuk. Xu Mingze tahu bahwa ini bukan tempat yang biasa. Ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya dan ancaman yang lebih besar. Sejak langkah pertama, Xu Mingze merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya, tapi kali ini aliran itu terasa lebih berat. Dunia ini seakan menguji setiap sisi dirinya, mencoba mencari celah untuk menghancurkannya. Tak lama setelah ia melangkah lebih dalam, sebuah sosok muncul di depan Xu Mingze. Sosok itu tinggi, tubuhnya diselimuti bayangan yang bergerak seiring gerakannya, membuatnya tampak seperti entitas yang berasal dari kegelapan itu sendiri. Manusia yang terpilih. Suara sosok itu terdengar berat dan mengerikan. Kau merasa percaya diri bisa bertahan di dunia ini? Dunia ini milik kami, para penjaga kegelapan. Xu Mingze menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai dirinya. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku datang untuk menguasai kekuatan ini dan aku akan bertarung sampai akhir. Sosok itu tertawa dingin. Kau pikir bisa mengalahkan kami hanya dengan kekuatan itu? Kekuatanmu masih lemah, bahkan jika kau sudah belajar mengendalikan energi dimensi. Dunia ini, dimensi gelap ini akan menelanmu hidup-hidup. Xu Mingze bisa merasakan ancaman itu semakin mendekat. Dengan satu gerakan cepat, ia memanipulasi energi di sekitarnya,
menciptakan sebuah perisai energi yang melindungi dirinya. Namun, sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, gelombang kegelapan menghantam perisai itu, mengirimkan Xu Mingze terlempar ke belakang. Aku harus lebih kuat dari ini. Gumam Xu Mingze, tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi semangatnya tak terbendung. Ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka ia akan kehilangan segalanya. Sosok itu melangkah lebih dekat, kegelapan yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat. Kekuatanmu hanyalah ilusi. Di dimensi ini, kegelapan akan selalu lebih kuat. Kami sudah menunggu lama untuk saat ini. Xu Mingze menggenggam erat tangan kanannya. Dengan keinginan yang kuat, ia mulai mengalirkan kekuatan dimensi yang ada di dalam dirinya. Kali ini, ia mencoba lebih berhati-hati, menyatukan dirinya dengan energi yang mengelilinginya, seperti yang diajarkan oleh Overseer. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Xu Mingze diselimuti oleh cahaya merah yang intens. Crimson Wyvern muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan ini, Xu Mingze bisa merasakan aliran energi yang lebih kuat, lebih stabil. Ia bisa merasakan setiap getaran di udara, setiap perubahan di dunia sekitarnya. Sekarang, aku siap, katanya, matanya bersinar tajam. Dengan gerakan cepat, Xu Mingze meluncur menuju sosok yang sebelumnya mengancamnya, mengeluarkan serangan energi yang sangat besar. Gelombang energi merah menghantam kegelapan yang melingkupi sosok itu, menciptakan ledakan yang membuat seluruh dimensi berguncang. Namun, sosok itu tidak mudah dikalahkan. Dengan gerakan cepat, ia menyerap sebagian besar energi yang dilepaskan Xu Mingze, mengubahnya menjadi kekuatan gelap yang lebih kuat. Ternyata, kau tidak begitu lemah, kata sosok itu dengan suara yang penuh penghargaan, meski wajahnya tetap tidak tampak. Tapi kau masih belum cukup kuat untuk mengalahkan kami. Xu Mingze tidak menyerah. Aku belum selesai, aku masih punya kekuatan lebih. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Xu Mingze mengerahkan serangan terakhir. Kali ini, energi dimensi itu mengalir lebih cepat, lebih kuat. Tanpa ragu, ia menghancurkan sosok tersebut dengan serangan yang sangat kuat, mengirimkan gelombang energi yang mengoyak seluruh dimensi gelap itu. Sosok yang menyerangnya terhuyung mundur dan akhirnya hancur dalam kegelapan yang menyelimuti dunia itu. Xu Mingze berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Namun, ia tahu, kemenangan ini baru saja dimulai. Ini belum selesai, kata Xu Mingze dengan suara berat. Masih banyak yang harus aku hadapi. Dimensi gelap itu mulai retak dan dengan cepat kegelapan mulai menyurut. Xu Mingze bisa merasakan keberhasilan, tapi juga ancaman yang lebih besar yang menunggu di luar sana. Dimensi gelap itu mulai retak dan kegelapan yang semula menyelimuti seluruh dunia kini perlahan surut. Namun, meskipun Xu Mingze berhasil mengalahkan sosok yang menyerangnya, dia tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih menunggu. Kegelapan itu bukan sekadar lawan yang bisa dihancurkan dengan sekali pukul. Dimensi ini adalah medan perang yang terus berubah, penuh dengan jebakan dan musuh yang tak terduga. Xu Mingze berdiri tegak meskipun tubuhnya terengah-engah dan banyak luka yang masih terasa perih. Ini belum berakhir, gumamnya, mengusap darah yang mengalir dari lukanya. Aku harus lebih kuat. Sebuah suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari langit yang mulai retak. Kau berhasil mengalahkan penjaga pertama. Namun, itu hanya awal dari apa yang akan datang. Xu Mingze menatap ke langit yang gelap. Di atas sana, sebuah sosok besar muncul. Sosok itu memiliki bentuk yang tak bisa dijelaskan. Sebuah makhluk yang tampak terbuat dari kegelapan dan energi yang tidak bisa dipahami. Itu adalah The Devourer yang pertama. Makhluk yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia hadapi. Apa itu? Xu Mingze bertanya. Suaranya bergetar. Meskipun ia telah mengalahkan banyak musuh, rasa takut yang baru kini muncul di dalam dirinya. Kegelapan itu tampak mengancam, seperti akan menyedot seluruh keberadaannya. Ini adalah The Devourer yang pertama. Tidak ada yang bisa bertahan melawan makhluk ini, kecuali mereka yang benar-benar menguasai kekuatan dimensi. Suara Overseer terdengar di telinga Xu Mingze melalui komunikasi yang telah dipasang sebelumnya. Kau harus mengalahkannya, Xu Mingze. Kekuatanmu belum cukup, tapi itu tidak berarti kamu harus menyerah. Xu Mingze menatap makhluk itu, merasa kekuatan di sekitarnya bergetar hebat. The Devourer itu mengangkat tangannya, menciptakan gelombang kegelapan yang semakin mendekat.
Kau pikir bisa mengalahkanku? Hahaha, kekuatanmu itu hanya tipuan, Shumingze. Shumingze merasakan getaran yang sangat kuat, seolah tubuhnya sendiri mulai dipengaruhi oleh kekuatan makhluk itu. Namun, dia menekan rasa takut itu. Aku tidak akan kalah begitu saja, teriaknya, menggenggam tangannya erat dan melepaskan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Dengan gerakan cepat, Shumingze mengeluarkan serangan energi yang sangat besar. Tetapi, The Devourer hanya melambaikan tangannya dan dengan mudah menyerap serangan itu. Kegelapan yang menyelimutinya menyatu dengan energi yang dilepaskan, membuat Shumingze terkejut. Begitu mudahnya kamu menyerang, kata The Devourer dengan nada mengejek. Kekuatanmu yang lemah tidak akan bisa menghentikanku. Aku adalah kehancuran itu sendiri. Shumingze mengerang kesakitan, tetapi kemudian sebuah suara muncul dalam pikirannya, suara yang ia kenal. Shumingze, ingat apa yang telah kau pelajari. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, kamu harus menyatukan dirimu dengan dimensi ini. Jangan biarkan dirimu dikendalikan. Itu adalah suara Overseer yang memberi petunjuk pada Shumingze. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, Shumingze kembali mengatur napasnya, fokus pada energi yang mengalir dalam tubuhnya. Ia mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan dimensi ini, bukan hanya kekuatan fisik yang ia miliki, tetapi juga energi yang datang dari kedalaman dimensi itu sendiri. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Shumingze mulai memanipulasi energi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menyerang secara langsung, melainkan memanfaatkan dimensi di sekitarnya, mengubahnya menjadi senjata yang lebih mematikan. The Devourer melihatnya dengan mata tajam. Apa yang kau lakukan, manusia? Kau pikir bisa melawan kekuatan sejati? Namun Shumingze tidak tergoyahkan. Dengan tangan yang terangkat, dia mengendalikan energi dimensi untuk membentuk senjata besar yang terbuat dari energi murni. Senjata itu terlihat seperti pedang yang terbuat dari energi dimensi, bercahaya merah terang. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya, kata Shumingze dengan suara penuh tekad. Kekuatan dari dunia ini yang tidak bisa kau serap atau kendalikan. Dengan serangan yang cepat dan tepat, Shumingze mengarahkan pedang energi itu langsung ke The Devourer. Pada saat yang sama, energi dimensi lainnya mulai mengalir ke dalam serangan itu, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi gelap. Untuk pertama kalinya, The Devourer tampak terhuyung mundur, tanda bahwa serangan itu berhasil. Namun, sosok kegelapan itu hanya tertawa. Kau hanya menggores permukaannya, Shumingze. Kekuatan dimensi ini lebih besar dari yang kau kira. Shumingze merasa kelelahan, tapi dia tahu satu hal, dia harus terus maju. Kekuatan yang dia miliki memang terbatas, tapi dia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Jika ia ingin mengalahkan The Devourer ini dan ancaman yang lebih besar lagi, dia harus terus berkembang. Aku tidak akan menyerah, teriak Shumingze. Dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia melancarkan serangan kedua, kali ini dengan lebih fokus dan terarah, memanfaatkan dimensi untuk mengurung The Devourer dalam lingkaran energi yang tak terhindarkan. Saat dimensi itu mulai retak dan kegelapan yang menyelimuti makhluk itu semakin menipis, Shumingze tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit. Tapi dengan tekad yang lebih kuat, dia akan terus berjuang, melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang penuh bahaya ini. Shumingze berdiri di tengah reruntuhan dimensi gelap yang retak, tubuhnya terasa lelah dan luka-lukanya semakin parah. Meskipun serangan terakhirnya berhasil memukul mundur The Devourer, dia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. The Devourer yang mereka hadapi hanyalah satu bagian dari kekuatan gelap yang menguasai dimensi ini. Kegelapan masih menyelimuti langit, dan Shumingze merasakan bahwa ancaman yang lebih besar akan datang. The Devourer itu kembali berdiri, tubuhnya terbentuk kembali dari kegelapan yang mengalir. Kau cukup tangguh, manusia. Tapi ini adalah akhir bagimu, katanya dengan suara yang terdengar penuh kebencian. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi Shumingze bisa merasakan amarah yang memancar dari makhluk itu. Jika kamu pikir aku akan menyerah sekarang, kau salah, kata Shumingze dengan penuh tekad. Dengan mengerahkan semua energi yang ada di tubuhnya, dia menciptakan pedang energi yang lebih besar dan lebih tajam, memanfaatkan kekuatan dimensi yang telah dia pelajari dan kuasai. Mata Shumingze bersinar dengan kemarahan yang memancar, dan dengan satu serangan besar, dia melancarkan pedangnya ke arah The Devourer.
Tapi kali ini makhluk itu tidak bergerak. The Devourer hanya tersenyum dan sebuah aura gelap muncul di sekelilingnya. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar, sosok itu mengangkat tangan dan energi gelap menyelimuti pedang energi yang dilemparkan Shu Mingze, menghancurkannya dalam sekejap. "Ini tidak mungkin," seru Shu Mingze, terkejut melihat betapa mudahnya The Devourer menghancurkan serangan terkuatnya. Tubuhnya terasa semakin lelah dan energi yang mengalir di dalam dirinya terasa semakin menipis. The Devourer bergerak mendekat dan dengan langkah lambat namun pasti, dia berkata, "Kekuatanmu masih belum cukup. Bahkan dengan dimensi ini, kau hanya manusia biasa. Aku adalah kehancuran dan tak ada yang bisa mengalahkanku." Shu Mingze tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk melawan, dimensi ini akan benar-benar jatuh ke tangan The Devourer. Namun, dalam keputusasaannya, sebuah ide muncul dalam pikirannya. Overseer pernah berkata kepadanya, "Dimensi ini bukan hanya tempat untuk bertarung. Ini adalah tempat untuk memahami dan menyatu dengan energi yang ada di dalamnya. Kekuatanmu bisa berkembang, tetapi hanya jika kau benar-benar memahami dimensi ini." Tanpa ragu, Shu Mingze menghentikan serangannya. Dia mengalihkan perhatiannya dari kekuatan fisik dan mulai fokus pada aliran energi di sekitar dirinya, mencoba menyatu dengan dimensi ini, seperti yang diajarkan oleh Overseer. Dalam sekejap, Shu Mingze merasakan seluruh dimensi bergetar. Semua kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai terhubung satu sama lain, seolah dia mengendalikan seluruh dunia di sekelilingnya. The Devourer terkejut melihat perubahan mendalam pada Shu Mingze. "Apa yang kau lakukan?" Shu Mingze tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menarik semua energi yang ada di dimensi ini ke dalam dirinya, memadukan kekuatan dimensi dengan kekuatan jiwa dan tubuhnya. Seketika, Shu Mingze berubah. Wajahnya dipenuhi dengan aura merah yang menyala. Tubuhnya bersinar terang dengan energi yang sangat kuat. Ini bukan hanya kekuatan dimensi. Ini adalah kekuatan yang melampaui batasan manusia. Dengan satu gerakan cepat, Shu Mingze meluncurkan serangan energi yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, serangannya bukan hanya sekadar serangan fisik. Itu adalah gelombang energi yang bisa menghancurkan apapun di hadapannya. The Devourer mencoba menyerap energi itu, namun kekuatan Shu Mingze terlalu besar dan terlalu cepat untuk dihentikan. Energi itu menabrak tubuh The Devourer dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan tubuh kegelapan yang semula tak tersentuh. Gelombang energi yang ditumbuhkan Shu Mingze melengking di udara, menciptakan ledakan yang menggetarkan seluruh dimensi. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, The Devourer terhuyung mundur, tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan kegelapan. "Kau berhasil mengalahkanku," bisiknya. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Shu Mingze berdiri tegak, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya sangat lelah. Namun ada rasa kemenangan yang mengalir dalam dirinya. "Ini belum selesai," katanya dengan suara yang berat. "Aku akan terus melangkah." Dimensi itu mulai retak lebih lanjut dan seluruh dunia gelap yang mengelilinginya mulai runtuh. Tapi saat Shu Mingze menyadari bahwa The Devourer akhirnya hancur, sebuah cahaya mulai muncul di langit. Dimensi gelap yang menahan dirinya akhirnya runtuh dan sebuah dunia baru terbuka di hadapannya. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah suara yang sangat kuat bergema dari kedalaman dimensi yang baru saja hancur. "Kau baru saja mengalahkan The Devourer. Tapi perjalananmu belum selesai, Shu Mingze. Dimensi ini adalah tempat dari banyak kekuatan yang belum terungkap. Kekuasaan yang lebih besar menunggumu." Shu Mingze menatap ke arah suara itu, merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. "Jika aku harus melawan lebih banyak lagi, maka aku akan terus bertarung," jawab Shu Mingze dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku akan menjadi yang terkuat." Dengan tekad baru yang mengalir dalam dirinya, Shu Mingze melangkah ke dalam dimensi baru yang terbuka, siap untuk menghadapi apapun yang menantinya. Dunia ini belum selesai mengujinya, dan dia tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikannya sekarang.